dia sebuah otot kecil yang dia akan dipengaruhi oleh gerakan otot-otot di sekitarnya. Kalau otot-otot di sekitarnya jarang terjadi peregangan, akan hilang kelenturannya. Ini sama. Ini pun pasti akan hilang kelenturannya. Tapi saat otot-otot di sekitarnya sering dibantu dengan gerakan peregangan, fokus di otot-otot yang punya andil besar untuk performa organ reproduksi termasuk penahan sperma, ini juga nanti ikut lentur. Dia sebuah otot kecil yang untuk menahan sperma dia harus sempurna buka dan tutup. Yang tadi diajukan waktu reservasi ini cukup sekali kan? Iya. Gitu, ya. Kalau terapi ini sebenarnya memang diupayakan bukan hanya dalam satu kali datang, tapi bahkan sejak pengerjaan nanti sudah merasa ada progres. Oh, gitu. Upayaku di situ. Iya. Jadi bukan cuma sekali datang. Kalau bisa saat pengerjaan pertama kali datang itu ya seperti di vlog itu yang disaksikan. Jadi belum meninggalkan tempat, bahkan kadang baru separuh pengerjaan klien udah ngerasa beda. Harapanku seperti ini. Cuma saja progresnya seberapa besar, seberapa bagus, seberapa persen tingkat keberhasilannya saat dibenahi nanti sebenarnya bukan bergantung dari apa yang aku lakukan, tapi kondisimu kesini seperti apa. Ya, jadi aku sulit untuk jawab ini untuk sekali datang ya, ini permanen ya, ini digaransi ya, ini ada jaminan atau tidak. Apakah butuh sekali, 2 kali, 3 kali? Kalau butuh sekali, 2 kali, 3 kali, oke sekali sudah dikerjakan. Kedua, ketiga, keempat, apakah perlu datang lagi? Saya balikkan lagi. Gitu. Ya, bayangkan kendaraan. Saat Anda merasa ini bermasalah, bawa ke bengkelnya kan? Iya. Kemudian tanya sama yang benerin, ini cukup sekali, apa ada kemungkinan rusak lagi? Gitu kan? Iya. Nah kalau aku jadi tukang bengkelnya, tak balikin. Ya gimana lu makainya? Kalau pengen nggak kesini lagi, rawat dong. Betul nggak? Iya. Apalagi organ yang dikeluhkan, ada nggak spare partnya yang jual? Ya. Iya. Kalau ada, distributornya di mana? Nggak usah beli di toko spare part, langsung aja ke distributornya. Ya, murah meriah, ori pula gitu ya. Jadi tak balikin lagi. Jadi kita pakai logika aja. Cukup sekali datang nggak? Cukup sekali datang. Kalau tidak rusak parah, karena memang spare partnya nggak ada, yang rusak ini minta dibenerin, aku sebagai penjual jasa pengennya yang terbaik karena ini nyangkut nama besar gitu. Jadi pengenku ya kamu jangan datang lagi ke sini, aku upayakan membaik. Tapi kan aku nggak tahu kerusakannya kayak apa. Ya, yang rusak minta berperforma lebih baik, syukur-syukur bagus gitu ya. Tapi dengan barang yang sama. Sekarang tak balikan lagi. Pengennya kan sekali datang. Lu selama ini ngapain aja? Apa yang kamu lakukan selama ini? Kerusakannya separah apa? Nah sekarang tak tanya lagi, tak balikin. Separah apa kerusakannya? Keluarnya ejakulasi dini ya? Iya. Usia? Usia 31. 31 sudah menikah. Sudah. Ya. Keluhan ejakulasi dininya sejak? Ya setelah menikah ini baru ngerasa mungkin apa sering dulu onani. Iya. Setelah menikah baru merasa ada keluhan ejakulasi dini. Iya. Sebelum menikah tidak merasa berarti? Ya ada, cuma kan nggak pernah dipakai. Iya, gitu. Cuek aja sih nggak. Oh sebelum menikah cuek aja. Setelah menikah ini kan kebutuhan termasuk kebutuhan primer gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Kalau sebelum menikah belum, mungkin anggapnya belum inilah, belum begitu butuh. Jadi cuek aja gitu ya. Iya. Jadi menjawab pertanyaan klien kali ini, usia 31 sudah menikah, mengeluhkan cepat keluar, dan saat reservasi ini juga untuk menjawab pertanyaan Anda semua, apakah cukup sekali datang gitu ya. Sebagai penjual jasa, saya pengennya sekali datang jangan datang lagi.
Ini bukan seperti yang di luar, kalau bisa tiap bulan kontrol, tiap bulan datang supaya pundiku penuh, tidak. Kalau bisa 1 kali jangan kesini lagi, lihat mukanya juga bosen, supaya ganti suasana gitu. Kalau masalah klien bosen dengan anak terapis, sabodo tei, sebodo amat, saya nggak peduli. Toh 1 lawan 1 juta, istilahnya lu yang butuh kok, nggak butuh jangan kesini. Kalau butuh silakan kesini, itu pun harus ikutin SOP. Jadi saat Anda bertanya apakah cukup sekali datang, harapan Anda sekali datang, jangan pernah datang lagi. Ganti orang lain. Cuma saja anak tidak akan melarang saat Anda berharap datang lagi seperti klien yang lain. Jadi ada juga klien sampai 7 kali, 8 kali tuh orang Gresik. Ada yang 5 kali, 3 kali. Kenapa mereka kok berkali-kali datang? Tapi ada juga yang sekali karena bagus sudah tidak pernah datang lagi. Banyak seperti itu. Tergantung fisik Anda. Sekarang kalau fisiknya mendukung, sekali dibeneri bagus dan tidak perlu datang lagi, tidak usah datang lagi. Tapi saat Anda tidak juga menerapkan pola hidup sehat, materi tidak diterapkan, tetap dengan pola-pola menyimpang, meskipun hasil dari sini sangat bagus, pasti suatu saat cari aku lagi tuh, Mbak ngadat lagi. Kenapa? Malas olahraga. Aku sering onani, aku sering jajan. Pola menyimpang justru dilakukan. Percuma, karena sebenarnya kerusakan itu awal mulanya dari pola hidup, bukan tahu-tahu rusak. Saat Anda mengeluhkan kesehatan memburuk, vitalitas memburuk, ini dibalikan lagi sama Tuhan. Oleh Tuhan dibalikan lagi ke Anda. Lu ngapain aja sampai masalah ini datang? Gitu. Jadi terapi vitalitas ini erat hubungannya dengan kesehatan. Saat Anda menjaga vitalitas, kemungkinan besar kesehatannya, asal rumusannya dikuasai, kesehatan juga terjaga. Tapi saat Anda menjaga kesehatan, ada beberapa cabang olahraga yang bagus untuk kesehatan, enggak bagus untuk itu. Itu salah satu tanda kutipku bahwa saat Anda menjaga kesehatan, kemungkinan vitalitasnya belum tentu aman. Tapi saat rumus yang tadi diberikan itu digenggam, baca, coba simak. Kira-kira Anda menjaga kesehatan nggak saat rumus vitalitas diterapkan? Gas rem, semua rumusannya kalau diterapkan, kira-kira kesehatan Anda terjaga nggak? Iya. Terjaga kan? Artinya adalah rumus kejantanan yang tadi tak berikan itu memang erat hubungannya dengan kesehatan. Kesehatan, iya. Ya, jadi saat Anda tidak menjaga kesehatan, ya sudah pasti juga vitalitasnya nggak aman. Ya, jadi sekarang ambil kesimpulan. Kira-kira saat dikerjakan nanti Anda butuh lagi nggak untuk datang kedua, ketiga? Ya itu tadi tergantung. Tergantung. Kembali lagi kalau memang sudah sesuai harapannya, ini kan nggak perlu ke ini lagi. Kalau menerapkan setelah dibeneri, ya setelah dibeneri nanti terapkan nih rumusan vitalitasnya. Toh juga bagus untuk kesehatan. Ya, Anda jawab sendiri kan pertanyaannya. Ya, jadi saya nggak akan bilang oh nggak perlu datang lagi, nggak perlu jelaskan itu. Anda ambil kesimpulan sendiri karena yang rusak minta dibeneri, tapi barangnya tetap sama. Dia kondisinya 0, buruk, separah apa? Cepat keluarnya separah apa? Tadi sampaikan di mana? Baru foreplay pun sudah keluar, belum penetrasi artinya. Cepat bangun keluar. Cepat bangun bagus. Cepat keluarnya ini jangan. Kalau cepat bangunnya artinya organ-organ yang berlaku ataupun sebagai pendukung organ reproduksi sangat agresif. Seharusnya memang begitu. Kalau bisa sampai usia 70 tahun nanti tetap ngacengan, tetap gampang bangun. Dan saat mengeluhkan cepat keluar bukan karena terlalu gampang bangun, bukan terlalu sensitif, tapi memang kontrolnya ini nggak berfungsi dengan baik. Ya, ini tak ulas lagi supaya nanti pas ada yang lupa dengerin video, jadi ingat. Ya, toh saya nggak sampaikan dari mana dan siapa. Jadi akan saya benahi semampu saya. Yang tak baca, tak ulang lagi ya. Yang tidak dikeluhkan. Tadi kan bilang ereksinya masih bagus. Gampang berdiri. Itu karena di usia muda.
di usia 31 ini ya, memang saat ada sedikit melemah, kerusakan kecil gitu, Anda nggak rasakan. Tapi aku udah lihat, kalau organ reproduksinya sudah ada gangguan, tapi Anda belum rasakan. Anda belum rasakan terbukti dari kalimat aku gampang berdiri, memang. Tapi ada rambu-rambu yang tak lihat bahwa sudah ada gangguan di situ. Kalau tidak segera menerapkan rumusnya, nanti kok sekarang sulit bangun gitu nanti. Ini bertolak belakang dengan keluhan ejakulasi dininya. Jadi menyampaikan mudah on kan, tapi sebenarnya sudah ada gangguan. Aku udah lihat di situ. Karena usianya muda belum begitu dirasakan, tapi dalamnya itu sudah ada kurang bagusnya. Kalau tentang itu rumusan gasnya yang tak kasih itu kan ada bilang kan, ada kalimat begini, ada kalimat begini tadi, meskipun tidak merasa terjadi gangguan ereksi, meskipun ereksinya masih bagus, nah terusannya bla 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 itu supaya enggak, yang tak baca tadi nggak jadi, dihadang, ya itu untuk rumusan gasnya. Sedangkan yang dikeluhkan itu remnya sudah tak lihat. Coba berdiri, aku udah cek sih dari tangan dan kaki, perutnya buka, celananya turunin dikit, terus stop, udah arah seperti yang barusan tak unggah. Aku barusan unggah pasien dari Probolinggo kalau nggak salah, baru tak unggah tadi pagi. Ini kasusnya persis, cuma bedanya Anda merasa belum terserang di ereksinya. Kalau dia sudah, karena ejakulasi dini berlarut-larut, dia sulit on karena kontrolnya rusak, balancingnya. Kalau Anda kan masih muda, kalau dia sudah umur, jadi memang secara fungsi organ degeneratif sudah menyerang. Kalau Anda mungkin menyerangnya masih dikit karena masih muda. Kasusnya sama, cuma dia karena berlarut-larut dan usianya sudah sekitar 40, gangguan ereksinya keserangnya udah banyak. Kalau Anda baru ada rambu-rambu, ini akan keserang. Tak kasih rambu-rambu sekarang juga, tak bilangi rumusan gasnya diterapkan. Ya, tapi fokuslah di remnya. Ya, jadi anggap aja kerusakannya untuk remnya ini 70%. Sama persis kayak yang pasien Probolinggo, sama, banyak sampah, mengeras, kehilangan ruang gerak, kehilangan elastisitas, dan kalau tidak mau ikutin saran setelah Pak benerin nanti, tuanya punya resiko prostat. Tuanya nanti ada risiko prostat dengan kondisi jaringan seperti ini di area simpul. Aku kan kasih rambu-rambu supaya nggak kena prostat, gimana? Ikutin saranku. Tapi ada kemungkinan di situ kalau tetap dengan pola-pola yang sama, nggak menerapkan rumusanku, itu nanti serangannya, amin, prostat nggak lancar lagi, cairan yang keluar, mengecilnya kan sudah, itu mengecil. Memang ukurannya kalau sesuai porsi memang nggak akan besar. Jadi struktur tulang, otot, secara genetika itu juga memang ngaruh di seberapa besar ukuran memang. Jadi untuk fisik Anda juga nggak mungkin besar. Sudah nggak mungkin besar alias standar atau cenderung kecil, ngikutin postur, mengecil pula. Ini mengecil. Nah, ini nanti di setel ya. Kita kasih tahu alasannya mengecil kenapa ya. Darah mulai sulit masuk. Ibarat tanaman, siraman airnya kurang, mengkerdil dia. Seharusnya tumbuhnya segini, dia cuma segini. Dia mengkerdil. Sudah ukuran dari sananya nggak besar, mengecil lagi. Supaya nggak mengecil, rumusan semua yang di situ. Kalau diterapkan nggak akan mengecil. Kemudian yang ini,
ada di situ. Iya, oh iya. Ya. Yang setelah gerakan-gerakan Ya. tadi itu. Jadi mengecilnya ini karena jaringan di sekitarnya padat. Anda tidak ada upaya untuk meregangkan. Pembuluh darah mulai menyempit. Darah masuk ke sini mulai sedikit. Efek secara visual untuk penisnya, dia nggak mau ngembang. Darah masuk ke sini mulai sulit untuk menghasilkan ereksi dan konsistensi. Dalam sini ada korpus. Tugas korpus ini sebagai tabung untuk menampung darah supaya saat Anda terangsang ereksinya maksimal dan konsisten. Kalau tabung ini porsi kebutuhan darahnya kurang, dia nanti ereksinya tidak maksimal dan tidak konsisten. Darah ini olinya. Kalau tanaman, darah ini siraman airnya. Jadi selain performanya akan memburuk, seperti yang tak baca, hati-hati gasmu akan mulai diserang. Tenang. Ya, soal yang tak baca tadi kan sudah ada serangan. Tapi kalau mau hadang, tidak jadi. Toh belum dikeluhkan, padahal sudah terlihat buruk. Kalau ukuran kan sudah nyata-nyata mengecil. Alasannya itu tadi, karena jaringannya tidak mau meregang. Kenapa? Suhu di sini tidak selalu hangat. Hangat karena sirkulasi darah lancar. Beda dengan hangatnya kondisi dia sehari-hari. Ukap kalau orang Jawa bilang. Lembab. Karena kegencet. Karena selalu memadat area di sini saat duduk malas peregangan. Hangatnya beda. Hangat yang benar adalah banyak sering terjadi pergerakan otot-otot di situ. Bukan hangat karena ukep kalau orang Jawa bilang. Ini mengecil karena jatah darahnya lebih lancar di area perut, bahu, dan paha. Kesininya nggak nyampe, dia mengecil. Kalau sudah sirkulasi darah di sini nggak lancar, sudah jelas sekali peregangan di sini jarang dilakukan. Sedangkan otot penahan sperma ini, dia sebuah otot kecil yang dia akan dipengaruhi oleh gerakan otot-otot di sekitarnya. Kalau otot-otot di sekitarnya jarang terjadi peregangan, akan hilang kelenturannya. Ini sama. Ini pun pasti akan hilang kelenturannya. Tapi saat otot-otot di sekitarnya sering dibantu dengan gerakan peregangan, fokus di otot-otot yang punya andil besar untuk performa organ reproduksi termasuk penahan sperma, ini juga nanti ikut lentur. Dia sebuah otot kecil yang untuk menahan sperma dia harus sempurna buka dan tutup. Satu, butuh rongga. Kedua, butuh elastisitas tinggi supaya celah atau rongga ini tetap ada. Memanfaatkan otot-otot di area simpul. Kalau otot-otot di area simpul nanti sering dilakukan peregangan, kelenturannya dapat membantu otot ini kembali lentur. Anda minta ini dibenerin, sedangkan yang tak lihat ruang geraknya udah nggak ada. Satu. Kalau ruang geraknya nggak ada, berarti elastisitasnya hilang. Tugasku adalah seolah ngebor untuk menciptakan ruang gerak otot ini. Setelah aku berhasil menciptakan ruang gerak, aku pun punya PR untuk mengembalikan elastisitas otot ini. Padahal otot ini tidak bisa dijangkau. Penis dioperasi supaya normal lagi. Kelakuan pria kayak apa? Benar nggak? Iya. Nah, sebelum saya lakukan tindakan memang ada edukasi, ada pencerahan supaya Anda mulai terbuka matanya dan supaya tidak berharap kesini lagi melakukan peregangan. Dan kalau tak lihat asupannya kurang, bener kurang bagus. Asupannya nggak dijaga. Saat minum dingin, otot ini semakin keras. Saat kurang buah, kurang sayur, jaringan di tubuh tidak mendukung pergerakan otot-otot di tubuh termasuk penahan sperma. Berat ototnya untuk bergerak. Jadi satu, hindari minuman dingin. Itu yang paling sering. Nah, nanti dikerjakannya sakit.
Kedua, hindari banyak duduk. Kalau merasa aktivitas sehari-hari duduk atau saya sering berkendara, saat bisa untuk tidak duduk, lakukan peregangan seperti yang di gerakan senam. Gitu, dikit-dikit lakukan itu supaya sirkulasi darah untuk kontribusi nutrisi yang disimpul jangan sampai berkurang stoknya. Kemudian juga kelenturan otot-otot yang mendukung elastisitas penahan sperma itu bisa diciptakan kembali elastisitasnya dengan gerakan senam itu. Ingat-ingat, jangan minum dingin. Otot di tubuh kaku, termasuk dia yang terjepit. Kedua, perbaiki asupan. Cukup makanan berserat. Buah yang mengandung banyak airnya. Sayur yang mengandung banyak klorofilnya. Air putih hangat boleh diceburin, kucurin jeruk. Wedang jahe, katekin jahe. Irisin tomat separuh, sisanya taruh di kulkas. Pagi minum wedang jahe, sore wedang tomat, boleh juga wedang jeruk anget-anget. Itu nanti akan membantu proses perbaikan jaringan di tubuh, ini sangat buruk, supaya otot-otot mulai lentur. Saat sering olahraga, melakukan senam, olahraganya kalau nggak jogging dan senam itu. Kalau volley suka boleh, aku nggak sarankan tapi tidak dilarang. Volley lumayan bagus, tapi aku bukan rekomen volley ya, bukan. Misalnya hobiku volley, boleh nggak? Boleh. Senam dan jogging. Saat memilih cabang olahraga yang justru tidak aku sarankan, kemungkinan ejakulasi dininya makin parah. Apa itu? Futsal, badminton, renang, sit up, angkat beban berlebihan, dan bersepeda. Jangan pernah lakukan itu kalau kondisinya udah seperti ini, karena penahan spermanya akan makin keras, kaku, berat ditarik. Apalagi bersepeda, nanti keluarnya nggak cuma ejakulasi dini makin parah, penisnya makin mengecil, dan kok nggak mau bangun mau dipakai, nggak boleh bersepeda. Jadi ingat-ingat ya, aku ulas lagi supaya bisa untuk pengingat. Ya, kalau saya tanya gini, saran dari sini adalah kalau tidak pengen bolak-balik ke bengkelnya, Anda harus mau berolahraga. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Kalau yang sering kan malah paling badminton sama. Tidak boleh sama sekali karena pahanya udah seperti itu. Efek dari badminton awal-awalnya apa? Pahanya mulai keras dan dempal. Penahan sperma berat ditarik. Keras dan dempalnya dari mana? Saat mukul bolanya. Sama kayak futsal dan bola, pakai nendang-nendang. Jaringan memadat, ototnya kuat, keras, tapi kaku. Saat kaku, seolah-olah dia ngikat yang di sini. Kok bisa? Kan nggak ada hubungan penahan sperma dengan paha. Memang, tapi tak buktikan di sini nanti. Kecantol dia. Apalagi bersepeda, sengaja diikat. Ya. Jadi, nanti kalau yang bagus kalau untuk olahraga, jogging slow, paling simpel ya. Ya, jogging slow, paling simpel. Sama yang gerakan tadi itu ya. Sama senam. Kalau pengen lebih jitu lagi, kalau untuk Anda senamnya itu ejakulasi dini kan fokusnya di kaki. Tapi kan penisnya udah mengecil, supaya nggak terserang gangguan ereksi karena tak baca sudah mulai nyerang tuh. Tetap bodi atasnya butuh, semuanya butuh. Ya, paham ya? Karena sudah sangat parah, harus mau jogging. Aku nggak sempat jogging, bangun tidur senam sebentar, lari-lari mondar-mandir dalam kamar, dalam halaman, dalam ruang tamu, di halaman belakang boleh, nggak harus keluar rumah. Karena di situ udah banyak sampah. Kalau cuma stretching, sampahnya tetap stuck di situ. Itu harus dibuang. Sampah ini yang nyumpel di area prostat, yang mengganggu pergerakan penahan sperma, yang bikin lengket organ-organ di situ, supaya nggak kena ambeien juga, supaya nggak sulit ereksi, supaya nggak perlu dikerok-kerok besok tuanya karena kena prostat,
supaya kok sekarang kalau keluar leleh doang, kok nggak mau muncrat kayak dulu. Bukan hanya pembuluh darahnya yang menyempit, bukan hanya jaringannya yang memadat, bahkan saluran-saluran, tabung-tabung kecil di dalam juga akan rawan mengecil. Kalau asupan kurang bagus, suka minum dingin, sampahnya makin sulit untuk larut saat akan terjadi proses pembakaran. Misalnya olahraga, harusnya keringat muncurnya gampang, suka minum dingin. Nggak segampang orang yang nggak suka minum dingin, apalagi kalau suka minum yang hangat-hangat, muncurnya tuh gampang banget. Saat muncul itulah sampah-sampah di tubuh terkikis. Ya. Kalau jadi kopi panas? Gini, kopi itu sifatnya kira-kira melelehkan atau mengentalkan. Pakai ini. Kental. Mengentalkan. Ya. Kalau memang suka kopi, aku pun juga suka kopi. Oh, iya. Gimana sih triknya? Aku nggak bisa ninggalin kopi nih. Makanya Apalagi perokok. Iya, Triknya sama adalah kopi sama 1 gelas kopi, 3 gelas air hangat, wedang tomat, wedang jahe, wedang jeruk. Oh. Aku nggak bisa ninggalin kopi. Tak pikirin sendiri gimana ya supaya efek nggak bagusnya ini nggak yang mendominasi di tubuh. Kalau cuma air putih biasa, namanya juga netral, gitu. Wah, kurang imbang nih. 1 gelas kopi, kalau aku 1 gelas besar wedang jahe, 1 gelas sedang wedang tomat, karena aku nggak begitu suka tomat. Juga wedang jeruk. Yang di rumah tuh aku selalu wedang jeruk, wedang tomat, wedang jahe. Nih, tak buktikan, nih lihat. Ini wedang jahe. Aku ada kopi kan? Iya. Aku nyimpan di sini. Tadi nanti tinggal tak angetin. Wedang tomat, wedang jeruk harus dibales. Iya. Ya kalau memang nggak bisa ninggalin, Iya. ya gitu ya. Kayak paham ya? Jadi Iya. begitu juga soal makanan. Saat suka makan lemak-lemakan, hati-hati. Sisa makanan yang tidak dibakar, malas berolahraga, malah suka minum dingin, yang sulit diolah akan mengendap di sekujur tubuh. Itu ngaruh di sirkulasi darah untuk organ-organ penting di tubuh, termasuk dia yang terjepit. Kalau suka makan yang padat-padat berlemak-lemak, sedangkan malas olahraga, terus pencaharnya kurang, makanan berseratnya kurang, itu nimbun racun. Nanti akhirnya gangguan kesehatan, kena kolesterol, asam urat, tekanan darah tinggi, diabetes. Hati-hati, diabetes di usia udah 30-an ini. Nah, itu memangkasnya dengan asupan yang berimbang, 4 sehat 5 sempurna. Cukup makanan berserat, buah, air putih hangat, hindari minuman dingin, dan harus mau sayur itu harus mau. Jangan cuma yang padat-padat tok. Kok udah merit nih, makanan favoritnya apa? Apa ya, sama aja sih. Nggak ada yang favorit. Kesehariannya Kalau apa? sayur mau aja sih, kalau sayur sering. Yang kuah-kuah gitu ya? Iya. Ya. Kayak soto. Soto pasti ada enak-enaknya. Sayur hijau daun. Iya, sering juga sayur. Asli mana? Kan itu dia yang terkenal di sana. Dikasih apa tuh? Pernah denger nggak? Enggak. Apa sih? Nanti jadi begini. Yang kecil jadi tambah kecil. Dari sana ke sini. Sudah, cepat keluar aja ya. Iya. Cepat keluar di rumusan. Nanti di sini benar ya.